Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai skala pengukuran ya. Kenapa kita perlu belajar skala pengukuran ya? Karena skala pengukuran ini sangat penting. Karena banyak data-data atau penelitian yang bentuknya kualitatif. Kualitatif itu sifat ya. Seperti kepemimpinan, kepuasan dan sebagainya. Nah, padahal di dalam penelitian data kualitatif itu harus diubah menjadi kuantitatif ya, biar bisa diukur, bisa dihitung lebih lanjut. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar skala pengukuran. Macam-macam pengukuran ada 4 ya: nominal, interval, rasio, ordinal. Kita lihat satu persatu. Nominal itu skala yang paling sederhana ya, disusun berdasarkan jenis ya. Misalnya kalau Anda membuat SIM, itu pasti tanyain jenis kulit ya. 1 kuning, 2 putih, 3 hitam, seperti itu. Ya, jadi angka itu sebagai label saja. Ya, itu nominal. Ini yang paling sederhana. Lalu yang kedua, ordinal. Ordinal itu seperti ranking ya. Jadi diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Contohnya ya, Anda diminta orang tua Anda menanyakan ke Anda, kamu liburan mau dibelikan buku atau mau dibelikan tiket untuk traveling atau kosmetik. Nah, kamu disuruh membuat pilihan mana yang paling utama, seperti itu. Tiap orang tentunya berbeda-beda karena ada yang suka membaca, ada yang suka jalan-jalan ya. Jadi ini tiap orang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, skala interval ya. Interval itu skala yang menunjukkan jarak ya. Jarak satu data dengan data yang lain, bobotnya sama. Contohnya mengurutkan kualitas pelayanan ya, dari sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas sampai tidak puas. Itu interval. Nah, contoh skala interval seperti ini, Anda boleh menyesuaikan, jadi tidak harus puas sampai tidak puas, tapi bisa bermacam-macam tergantung pertanyaan yang Anda ajukan ya. Misalnya dari seperti ini, sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, rendah sekali. Ini bacanya ke bawah. Lalu sangat penting, penting, cukup penting, kurang penting, seperti itu. Bisa juga sangat setuju, tidak setuju, dan sebagainya ya. Ini bebas mengikuti pertanyaan yang Anda ajukan. Lalu yang keempat, rasio ya. Rasio itu memberikan perbandingan ya. Misalnya berat badan Karina 40 kilo, berat badan Roni 60 kilo. Berarti rasio berat Roni 3/2 kali berat Karina. Seperti itu rasio. Oke, sekarang kita akan belajar tentang desain pengukuran ya. Ini skala-skala yang sering dipakai dalam kuesioner ya. Ini skala yang digunakan untuk jawaban kuesioner ya. Yang sering ditemui adalah skala Likert dan Goodman. Ini nanti kita tetap jelaskan ya. Tapi dalam penelitian-penelitian seringnya yang dipakai dua ini ya, yaitu Likert dan Goodman. Oke, kita lihat skala Likert ya. Ini penemunya Rennis Likert tahun 32 ya. Jadi 32 udah menemukan ini. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap ya, pendapat dan persepsi ya, mengenai penelitian ya. Contohnya, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, ini Anda merasakan sendiri pelayanannya bagaimana, lalu Anda menjawab di sini. Ya, skala Likert itu sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, tidak ada pendapat 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, ini yang nanti untuk pengolahan data. Ini dari kualitas menjadi kuantitas. Ini yang dimasukkan ke SPSS untuk diolah, yang menjawab sangat setuju berapa orang, berapa persen. Ini prosesnya seperti ini, dari kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, ini pakai Likert ini. Oke, lalu yang kedua skala Goodman, ini juga banyak dipakai, namanya penemunya Louis Goodman ya. Skala Goodman itu memberikan respon yang tegas ya. Ada 2 pilihan saja. Ada juga yang menyebutnya skalogram. Jawabannya cuma 2, bisa ya tidak, atau baik buruk, pernah belum pernah, punya tidak punya, setuju tidak setuju. Pokoknya 2 jawaban yang tegas bertolak belakang ya, itu Goodman. Lalu semantik yang ketiga ya, skala semantik diferensial.
atau skala perbedaan semantik ini dikembangkan oleh Osgood, Suchi, dan Tannenbaum. Ya. Ini skala ini dipakai untuk melihat pandangan seseorang terhadap suatu konsep sama atau beda. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya sebuah garis kontinu kalau semantik diferensial. Ini contohnya di bawah ini. Ya. Yang positif atau yang baik itu letakkan di nomor 5 sebelah kanan. Nah, yang tidak baik atau negatif letakkan di sebelah kiri. Di sini skalanya dari 1 sampai 5. Ini jarang dipakai ya karena sangat sulit penentuannya. Misalnya responden menjawab di sini. Ini pasti macam-macam nih. Ada yang 4,5, ada 4,75, ada yang 4,8. Nah, itu kesulitan dari semantik diferensial karena ini bentuknya garis kontinu. Tidak ada grade-grade-nya ini berapa nggak kelihatan. Lalu yang selanjutnya adalah skala rating ya. Skala rating itu data kualitatif ya. Ini hanya memberikan ranking ya. Ya, misalnya kenyamanan ruang tunggu. Yang besar tentunya yang baik. Nah, ini Anda tinggal memberikan lingkaran atau nilai. Ini mau diberi nilai 5 atau 4 seperti itu. Itu skala rating. Oke, itu saja pertemuan kali ini mengenai skala pengukuran. Selamat pagi.